Global Studio Center. Pengiriman data sensor ke RTDB, Real-Time Database Firebase. Sekarang kita akan mempelajari cara mengirim pembacaan sensor BME 280 ke Firebase Real-Time Database menggunakan modul ESP32. Modul ESP32 akan mengautentikasi sebagai pengguna dengan email dan kata sandi atau password. Dan kita akan menambahkan aturan keamanan database untuk mengamankan data. Modul ESP32 akan diprogram menggunakan Arduino IDE. Proses pertama adalah autentikasi, yaitu pengiriman data email dan password dari modul ESP32 ke Firebase. Kemudian, Firebase akan mengirimkan data user ID ke modul ESP32. Proses ini sudah dijelaskan di materi sebelumnya. Database dilindungi dengan aturan keamanan. Pengguna hanya dapat mengakses node database di bawah node dengan UID penggunanya. Setelah mendapatkan UID pengguna, ESP32 dapat mempublikasikan data ke database. Setelah proses autentikasi selesai, langkah selanjutnya adalah modul ESP32 mengirimkan data temperatur, kelembaban, tekanan ke real-time database Firebase. Setup Database Security Rules. Sekarang mari kita siapkan aturan database. Pada tab menu Real-Time Database, pilih tab menu Rules di bagian atas. Kemudian, klik Edit Rules, salin skrip aturan atau rules berikut, lalu klik tombol Publish. Aturan ini memberikan akses ke node yang cocok dengan UID pengguna yang diautentikasi. Ini memberikan bahwa setiap pengguna yang diautentikasi hanya dapat mengakses datanya sendiri. Ini berarti pengguna hanya dapat mengakses node yang berada di bawah node dengan UID pengguna yang sesuai. Jika ada data lain yang dipublikasikan di database, bukan di bawah simpul dengan UID pengguna, pengguna tersebut tidak dapat mengakses data tersebut. Misalnya, bayangkan UID pengguna kita adalah RJO, 3TA, dan seterusnya. Dengan aturan keamanan ini, ia dapat membaca dan menulis data ke database di bawah node users data, RJO, 3TA, dan seterusnya. Kita akan lebih memahami cara kerjanya saat kita mulai bekerja dengan modul ESP32. Modul ESP32 mengirimkan data sensor.
mengautentikasi sebagai pengguna dengan email dan kata sandi atau password. Kirim pembacaan sensor ke real-time database sebagai pengguna resmi atau authorized user. Berikut adalah gambar diagram rangkaian sensor. Komunikasi dengan I2C, yaitu dengan mengkoneksikan ke pin ESP32HCl, GPIO 22, dan SDA GPIO 21. Instalasi libraries sudah dilakukan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Instalasi library Firebase ASP Client dapat dilihat pada pembahasan membuat real-time database atau RTDB dengan Firebase. Instalasi library Adafruit BME 280 dan Adafruit Unified Sensor dapat dilihat pada pembahasan pengetesan modul sensor BME 280. Sketsa atau coding Arduino. Pengiriman pembacaan data sensor ke real-time database dapat dilihat pada file coding SP32 BME 280 Firebase kirim data.txt dan dapat dilihat pada link berikut. Sebelum upload script coding tersebut ke modul SP32, pastikan melakukan update info pada bagian kredensial jaringan, project API key, URL database, dan authorized user email dan password. Penjelasan coding Arduino. Include libraries. Pertama, sertakan library yang diperlukan. Library wifi.h untuk menghubungkan modul ESP32 ke internet. Library Firebase ASP Client.h untuk menghubungkan modul ESP32 dengan Firebase. Lalu library Wire, Adafruit Sensor, dan Adafruit BME 280 untuk berinteraksi dengan modul sensor BME 280. Dan juga harus menambahkan library Firebase supaya dapat berjalan. Network Credentials. Sertakan kredensial jaringan di baris berikut, sehingga modul ESP32 dapat terhubung ke internet menggunakan jaringan lokal Wi-Fi. Firebase Project API Key dan Firebase User. Tambahkan Firebase Project API Key. Dan juga tambahkan autorisasi email dan password yang sesuai. Tambahkan URL database. Firebase Objects dan variabel lainnya. Definisikan objek Firebase Data. Kemudian, baris berikutnya mendefinisikan objek Firebase Auth yang dibutuhkan untuk autentikasi. Definisikan objek Firebase Config untuk mengkonfigurasi data. Variabel UID akan digunakan untuk menyimpan UID pengguna.
kita bisa mendapatkan UID pengguna setelah autentikasi. Variabel berikut akan digunakan untuk menyimpan note ke tempat kita akan mengirim pembacaan sensor. Kita akan memperbarui variabel ini nanti dalam kode atau codingan saat kita mendapatkan UID pengguna. Kemudian, buat objek Adafruit BME 280 bernama BME. Ini secara otomatis membuat objek sensor pada pin I2C default ESP32. Variabel berikut akan menahan pembacaan suhu, kelembaban, dan tekanan dari sensor. Delay time. Variabel sendDataBrief milis dan timer delay digunakan untuk memeriksa waktu tunda antara setiap pengiriman. Dalam contoh ini, kita menyetel waktu tunda menjadi 10 detik atau 10.000 milidetik. Setelah kita menguji proyek ini dan memeriksa apakah semuanya berfungsi seperti yang diharapkan, disarankan untuk menambahkan penundaan atau delay. Init BME. Fungsi init BME menginisialisasi library BME 280 menggunakan objek BME yang dibuat sebelumnya. Kemudian, kita harus memanggil library ini di setup. Init Wi-Fi. Fungsi init Wi-Fi menghubungkan ESP ke internet menggunakan kredensial jaringan yang disediakan. Kita harus memanggil fungsi ini nanti di setup untuk menginisialisasi Wi-Fi. Mengirim data ke database. Seperti disebutkan dalam dokumentasi library, untuk menyimpan data pada node tertentu di Firebase RTDB, Real-Time Database, gunakan fungsi berikut. Set, setInt, setFloat, setDouble, setString, setJSON, setArray, setBlob, dan setFile. Fungsi ini mengembalikan nilai boolean yang menunjukkan keberhasilan operasi, yang akan benar jika semua kondisi berikut terpenuhi. Server mengembalikan kode status HTTP 200. Jenis data dicocokkan antara permintaan dan respons. Hanya fungsi setBlob dan setFile yang membuat permintaan senyap ke server Firebase, sehingga tidak ada respons payload yang dikembalikan. Kita akan mengirimkan variabel float dari ESP32 BME 280, jadi kita perlu menggunakan fungsi setFloat sebagai berikut. Argumen kedua mengacu pada node database, variabel char, yang ingin kita kirimkan datanya. Argumen ketiga adalah data yang ingin kita kirim, variabel float. Karena kita perlu mengirim 3 nilai float, kita membuat sebuah fungsi sendFloat, yang menerima jalur node dan nilai sebagai argumen. Nantinya kita akan memanggil fungsi itu di loop untuk mengirim pembacaan sensor. Setup.
Di bagian Setup, inisialisasi serial monitor untuk keperluan debugging pada baud rate 115200. Panggil fungsi init BME untuk menginisialisasi sensor BME 280. Panggil fungsi init Wi-Fi untuk menginisialisasi Wi-Fi. Tetapkan API key ke konfigurasi Firebase. Baris berikut menetapkan email dan kata sandi ke objek autentikasi Firebase. Tetapkan URL database ke objek konfigurasi Firebase. Tambahkan berikut ini ke objek konfigurasi. Inisialisasi library Firebase autentikasi dengan konfigurasi dan pengaturan autentikasi yang telah kita tentukan sebelumnya. Setelah menginisialisasi library, kita bisa mendapatkan user UID dengan memanggil auth-token UID. Mendapatkan UID pengguna mungkin membutuhkan waktu. Jadi kita tambahkan while loop yang menunggu sampai kita mendapatkannya. Kita menyimpan UID pengguna di variabel UID dan mencetaknya di serial monitor. Setelah mendapatkan UID pengguna, kita dapat memperbarui jalur simpul database untuk menyertakan UID pengguna. Loop. Di bagian loop, periksa apakah sudah waktunya untuk mengirim bacaan baru. Jika ya, dapatkan pembacaan sensor terbaru dari sensor BME 280 dan simpan pada variabel temperatur, humidity, dan pressure. Terakhir, panggil fungsi sendFloat untuk mengirim bacaan baru ke database. Lewati sebagai argumen jalur simpul atau node path dan nilainya. Demonstrasi. Unggah atau upload script coding ke modul ESP32. Script coding ini kompatibel dengan modul ESP32. Jangan lupa untuk memasukkan kredensial jaringan Wi-Fi, project API key, URL database, email pengguna atau user, dan kata sandi atau password yang sesuai. Setelah mengunggah script coding, tekan tombol EN atau RST agar mulai menjalankan script coding tersebut. Proses ini akan mengautentikasi ke Firebase, mendapatkan UID pengguna, dan segera mengirim bacaan baru ke database. Buka serial monitor dengan baud rate 115200 dan periksa apakah semuanya berfungsi seperti yang diharapkan. Pada serial monitor akan muncul tampilan seperti berikut.
Selain itu, buka real-time database di antarmuka proyek Firebase dan periksa apakah pembacaan baru telah disimpan. Perhatikan bahwa ini menyimpan data di bawah node dengan UID pengguna sendiri. Ini adalah cara untuk membatasi akses ke database. Selamat, kita telah berhasil mengirim pembacaan sensor ke Firebase Real-Time Database dan melindungi data menggunakan aturan database.